Pemirsa, drama politik tanah air di sepanjang tahun ini menemui babak akhir saat palu hakim dari Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 dan juga 3. Tiga hakim memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 2024 ini bersifat final dan berlaku sejak diucapkan di persidangan kemarin. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam sidang pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2024, Majelis Hakim yang diketuai Suhartoyo menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalil-dalil permohonan yang dinyatakan tidak beralasan menurut hakim antara lain soal politisasi bantuan sosial, intervensi Presiden Joko Widodo, hingga pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode disikapi oleh presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Terkait putusan tersebut, 3 hakim konstitusi, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berikut dalil pemohon paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Dalam putusan itu, 3 hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda. 3 hakim yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Hakim MK Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Saldi Isra mengungkapkan dirinya berbeda pendapat dengan mayoritas Hakim MK dalam 2 hal, yaitu penyaluran bantuan sosial dan keterlibatan pejabat di sejumlah daerah. Historis, konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus. Saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah, termasuk perangkat daerah, yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon aku beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum. Dalam rangka melaksanakan prinsip rule of ethics dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan rule of ethics perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etik nasional. Sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa-masa yang akan datang yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power tapi juga abuse of ethics. Saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para pemohon yang dianggap penting di samping dalam rangka untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup karena tangan-tangan oligarki yang merusak dan meninggalkan noda hitam dalam kanvas perjalanan demokrasi bangsa. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas.